Oke, selamat malam. Saya tidak nunggu juga lanjut saja. Malam, Pak. Ya, saya akan memberikan materi perkuliahan ke-7 karena minggu depan sudah puasa. Jadi supaya lengkap 7, kita ikuti perkuliahan malam ini sesuai janji yang sudah kita buat. Nah, adapun materi kita seperti yang sudah juga saya kirim di Moodle, mungkin di WAG juga sudah, kalau belum nanti saya kirim ulang, yaitu penggunaan fungsi left, mid, dan right. Ya, nah itu yang harus kita pahami secara bersama. Nah, saya akan share screen materinya. Nah, ini yang akan kita pelajari dulu. Ada penggunaan fungsi mid, left, dan right. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini contoh yang paling minim sekali dulu. Ya. Nah, contoh untuk penggunaan right. Nah, ini right dulu. Sebentar, right. Ya, right dulu. Data boleh seperti ini. Jadi data itu banyak ragamnya. Kemudian hasilnya menggunakan right. Ini kita gunakan kembali, hapus ini. Nah, ini bagaimana membuat supaya pembacaan karakter satu di kanan data ini. Mana yang kanan ini? A apa C? Pak, nampak screen Pak? Nggak nampak, Pak. Hah? Nggak kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Bentar. Ini sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini sudah belum? Ah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ini contoh pembacaan right ya. Ini data cukup sederhana, boleh abjad, boleh angka nantinya, itu kita bisa ganti-ganti. Nah, sekarang contoh ini kita mainkan dengan penggunaan right. Nah, pembacaan di sebelah kanan dari kode ini. Nah, jadi Anda di sini jangan kaget, Pak. Kok baris 39, kok kolom ini, itu terserah aja nanti. Ya. Nah, sekarang kalau yang kanan yang mana? A atau CX ini? CX, Pak. Oke, jadi kalau seperti itu yang kanan, berarti kita buat rumusnya sama dengan right. Hati-hati buat rumusnya ya. Kalau salah dia nggak mau. Right HT. Nah, kemudian buka kurung. Kita baca satu karakter dari kanan ini. Berarti kita langsung saja ini apa namanya alamatnya D berapa itu? D40. Berarti D40. Nah, nanti perhatikan titik koma apa koma. Kalau di komputer saya ini titik koma ini. Ya, Pak. Nah, kemudian karena satu karakter berarti kita ketik satu. Nah, apa yang keluar? C atau X? Coba dilihat nanti ya. Tutup kurung. Bentar. Loh, kok F yang mana ini? Oh, tadi salah, Pak. 40 harusnya, Pak. Tadi. Ya benar. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, X. Ya, Pak. Dah, X yang keluar ya. Ya, Pak. Nah, tapi ini ada dua karakter di sini. Kenapa dia satu yang keluar? Nah, ini saya mainkan rumus lagi. Jadi hati-hati rumus. Kalau yang seperti ini mau dua karakter, berarti seperti ini. Nah, berarti rumusnya itu. Right D40 titik koma 2. Oke. Jadi kalau saya mainkan 3 digit, apa yang terjadi? Termasuk min di sini. Nah, itu yang harus Anda pahami ya. Jadi sehingga mudah memahaminya semuanya. Ini kalau dia abjad. Nah, sekarang bagaimana kalau dia angka? Saya ganti ini dengan angka, mau enggak ini? Mau kan? Angka 6 yang keluar. Jadi tidak ada masalah angka atau abjad.
Oke, bisa dipahami ini. Nanti selesai dikopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Kebetulan ini keluar PI. Oke ya, cukup jelas ini. Ada pertanyaan lain? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah, ini keterangan juga ada di kanan. Untuk penggunaan rect, teks, kemudian numcar, nah, artinya apa? Baca karakter kanan dari satu sel di mana teks adalah alamat sel yang dibaca, numcar yaitu berapa banyak karakter yang terbaca. Nah, ini pengertiannya. Oke, cukup mudah. Ya. Nah, kalau sudah paham, saya lanjut untuk yang mid. Nah, untuk yang mid juga lihat datanya lagi. Datanya juga abjad. Ya. Nah, seperti tadi sama dengan di atas, tapi kita mainkan rumus mid. Sama dengan mid, buka kurung, data yang dibaca. Mana yang tengah nih? B, W, atau B saja atau apa? Ini tergantung pembacaan data. Berarti ini kodenya di alamat D49. D4948 ya? 48, 8. 6-nya 6 berapa? Ini tolong dipahami dulu. Membaca baris ke berapa? Hitung abjad ini. A1, min 2, B3. Berarti 3,1. Apa artinya? 3 itu, 3 menunjukkan di urutan ketiga, 1 karakter dari yang tengah ini. Nah, sekarang apa hasilnya kira-kira nih kalau seperti ini? Kalau kita enter, hasilnya, sorry, ada yang salah. Apa yang salah? Titik koma dengan koma. Titik koma ya, Pak. Ya, titik koma, ini. Nah, keluar seperti ini. Oke kan? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi ini B yang keluar. Tapi ada 2 karakter di tengah, maka kalau saya buat angka 2, apa yang terjadi ini? Rumus saya mainkan. Ini yang terjadi. Nah, ini H kok min, Pak? Karena H itu hanya 1 yang di tengah abjadnya. Yang ada diikuti belakang, kalau ambil 2 karakter, terbaca min. Ya. Nah, itu yang terjadi di sini. Oke, sampai di situ untuk pembacaan ini bisa ngerti? Yang mid. Jadi hati-hati rumusnya di sini. Ada apa rumusnya itu tolong dilihat dari keterangan ini mid text start 6. Jadi kita mulai dari nomor berapa dan numcar yang berapa jumlah karakter yang dibaca. Artinya apa? Karakter tengah dari suatu sel di mana teks adalah alamat sel yang dibaca, start 6, karakter urutan ke berapa, numcar yaitu berapa jumlah karakter yang dibaca. Nah, itu dia untuk yang mid. Ya. Nah, sekarang untuk yang left, ini keterangannya di sini, ya. Kita ambil left contoh yang ini. Nah, ini kode nomor BP bisa jadi ini. Lalu kita gunain left, ya. Ini saya hapus 2 karakter. Yang left yang mana? 21 ini ya. Iya, Pak. Oke, kita hapus. Nah, rumusnya sama dengan tadi, left, buka kurung. Nah, ingat teks keberapa? Ya, berarti di sini D55. D55, Pak. Ya, D55 titik koma. Nah, berapa digit mau dibaca di depan ini? Ya, tergantung kita ini. Kalau 2 digit berarti 2 tutup kurung langsung. Nah, 21 dia. Oke, bisa dipahami? Siapa? Oke, kalau sudah itu untuk left dan ini keterangannya. Keterangannya bisa Anda lihat di sini. Left text 6 artinya baca karakter kiri dari suatu sel. Numcar yaitu berupa jumlah karakter yang dibaca. Nah, itu pengertiannya. Oke. Cukup mudah dan tidak sulit ya. Nah, ini ada kombinasi nanti di sini. Nah, kombinasi itu silakan Anda lihat nanti ini mid. Nah, ini rumusnya belum saya lepas. Kalau saya lepas apa yang keluar nanti? Ya, Anda juga berhak melepas nanti. Ini contoh, kalau saya lepas ini mid, keluar 1. Berarti 1 kode programnya. Tapi kalau saya ganti ini menjadi 2, kodenya jadi 2. Nah, ini contohnya.
Ini bisa Anda main-mainkan sendiri juga nanti kalau Anda paham. Ya. Nah, kemudian ini ada karakter yang saya keluarin ini. Contoh, lihat ya. Saya ambil yang mid ini, saya buka, tanda kutipnya keluar ini, ekonomi. Jadi kalau kode 05 ekonomi, kalau lain dari itu kodenya hukum. Nah, berarti kita harus membuat kode nomor BP, kode nomor BP di tengah itu sesuaikan dengan itu kode-kode yang tersedia dalam soal nantinya. Jadi nanti Anda ujian membuat soal sendiri. Kalau kode 52 harusnya apa? Karena ini 53 kok terbaca, ini terbaca 05 ya. Ini 05. Kalau 05 saya ganti dengan 04, apa yang terbaca? Valid. Hukum. Nah, itu yang keluar. Ya. Karena baru 2, ya begitulah. Kalau sudah 10 gimana Pak? Berarti kita harus membuat kondisi if-nya lebih banyak. Ya, berarti if-nya kita kasih kode masing-masing, keluar itu nanti. Nah, itu tergantung soal nanti. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, cukup mudah. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada soal-soal. Nah, soal itu gimana? Ini contoh, lihat. Ini membaca jumlah nama dari seorang mahasiswa ini. Nah, rumusnya di sini sudah ada kelihatan ini. Kita menggunakan len. Ya. Jadi ini kalau saya hapus sama dengan len buka kurung dari sini. Nah, jumlah karakter ini 9. Jumlahnya 9 ya. Oke, ke bawah nanti dikopikan aja. Seperti itu. Ini otomatis. Ya, ini sebanyak itu. Oke, ini rumus-rumus yang kita gunakan tadi. Nah, ini sudah menggunakan if lagi. Ya, kalau yang tadi belum ada if, sekarang udah gunain if. Nah, ini contoh. Kalau kita menggunakan sebentar. Oke. Nah, ini gunain if ya. Rumusnya saya keluarkan. Nanti Anda lihat. Ini saya copy. Rumusnya di sini saya pajang. Nah, oke. Ini saya pajang juga rumusnya. Sorry. Kalau yang ini sorry. Nah, ini sudah ini sudah saya pajang semua. Di sini rumus ini saya lepas kembali sehingga hasilnya seperti itu. Nah, khusus untuk yang right di sini kita tidak menggunakan if karena pembacaan data dari sini di kanan 3 karakter. Yang keluar 01, 04 ini, 20. Jadi ini nggak menggunakan if ya, jadi kita abaikan. Yang gunakan if hanya ini dan ini. Nah, kebetulan rumus ini belum selesai. Ini masih kode 51 saja. Kode 52, 53, 54 belum. Nah, keterangannya ada di sini nanti ini. 52 5101 akuntansi, 52 pemasaran, 03 54 keuangan, 54 keuangan negara. Oke. Lalu ini saya mainkan, lihat kembali. Kira-kira Anda paham enggak ini tanpa saya jelasin? Paham enggak? Untuk tahun masuk ini paham enggak logikanya?
Jadi dia akan membaca dari angkatan di depan ini 00 itu akan menunjukkan tahun 2000. Kalau 01 dia menunjukkan 2001. Kalau 02 menunjukkan 2002. Paham? Ya, paham, Pak. Nah, sekarang kalau kita buat rumus seperti ini sama dengan if buka kurung. Nah, dari mana kita ambil datanya? Dari sini kan? Nah, pakai left dulu. Oh ya, left. Left, ambil datanya di mana teks. Ini kan ada dibantu nih. Ya. Teksnya di sini. Ya. Lalu titik koma. Apa lagi? Dua karakter sama dengan ya tanda kutip, sama dengan tanda kutip. Ingat dia dibaca dua karakter di depan, kita tulis nolnya seperti ini. 00 kemudian titik koma, ya. Kemudian 2000 karena dia angka tidak perlu kita kasih tanda kutip. Oh, iya. Kenapa yang di depan dibaca pakai tanda kutip, Pak? Karena dia dianggap karakter kalau untuk pembacaan. Kalau ini hasilnya angka. Nanti ada yang seperti ini, lihat ini nanti yang pakai tanda kutip ini hasilnya. Ya, pemasaran. Nah, sampai di sini satu ini paham enggak? Satu blok ini aja dulu. Iya, paham, Pak. Nah, untuk yang 201 berarti ngulang ini yang diganti hanya kode 00 ganti dengan 01, kemudian 2001 dan seterusnya. Jika ada 5 tahun berarti ya dibuat sebanyak 5. Jika ada 10 ya dibuat sebanyak 10. Begitu seterusnya. Paham? Paham, Pak. Oke, saya stop sampai situ. Kemudian untuk ini satu potong yang saya buat. Ya. Ini membaca nilai tengah dari BP ini. BP itu bukan hanya BP nomor 1 saja, kesemuaan BP sudah terbaca dengan rumus yang panjang. Tetapi khusus untuk ini masih satu di sini aja. Untuk terbaca semua ke bawah gimana? Berarti Anda harus melengkapi 4 kondisi dengan kode 51, 52, 53, dan 54. Ini baru satu kondisi. Ya, saya ulang untuk yang hijau sama dengan pakai apa rumusnya? If. Mid, karena pembacaan data di tengah. Ya, ini di tengah kodenya nih. Di urutan keberapa kita baca ini? 3. Berarti kita ambil datanya dari sini. Titik koma 3. Berapa digit yang mau dibaca kodenya? 2, Pak. Coba pahami dulu. 2, Pak. Lihat contoh, 2 apa 3? Oh, 3, Pak. 3. Kebetulan angkanya sama-sama 3, ini nanti bisa kacau kan? Bisa bingung, hati ya. Nah, dipahami kenapa angkanya sama, bukan itu maksud sama itu. Sama dengan tanda kutip 051. Kenapa ini pakai tanda kutip? Pembacaan ini dianggap teks. Ya, hasilnya juga dianggap teks, maka pakai tanda kutip jurusan pemasaran. Nah, itu seperti itu. Sampai di situ bisa ngerti? Jadi dia ada 4 kondisi. Sorry, kalau 51 harusnya akuntansi ya. Ini akuntansi harusnya. Nah, itu. Berarti Anda buat 052 kodenya apa nanti? Pemasaran. 053 keuangan perbankan. 054 keuangan negara. Bisa melanjutkan? Bisa, Pak. Insyaallah. Nah, dicoba. Karena ini sudah ada bantuan. Cuman bantuan yang hijau di sini 1 blok baru ya. Kalau yang tahun masuk tadi sudah. Kali ini sudah. Oke, silakan dilanjutkan nanti dicobanya. Oke, itu contoh saya dalam awalnya dengan data yang singkat, rumus yang singkat. Untuk soal yang berikut, ini data yang kompleks dengan menggunakan if. Keterangannya ada di bawah. Kemudian juga ada latihan di sini, kerjakan dengan grid one soal ini. Kemudian ada juga tugas, tugas untuk 1 minggu ke depan, itu dikirim lewat Moodle nantinya. Baik, Pak. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup jelas? Jelas. Nah, kalau jelas, tolong sebentar ini bukti kita kuliah malam. Nah, buka kameranya, tolong buka kamera. Baik, Pak. Buka kamera karena ini mau screenshot.
bukti kita kuliah, jangan-jangan nanti dianggap kita nggak kuliah. Mohon bantuan kamera Tasya, siapa lagi? Salma, Arya, Tasya. Halo. Ya, siapa lagi? Arya Asufa, ada Arya, Tasya. Belum pakai jilbab mungkin lah. Halo, cepat. Jangan terlalu lama, saya mau buat rekaman. Nah, satu lagi, siapa nih? Arya, ada Anda? Rusak kamera. Pak. Juga lalu, bro. Nah, oke. Thank you. Sudah. Nah, ini saya stop recordingnya supaya